Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaya Haji Mulia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan sedikit menyampaikan materi yang bertemakan macam-macam komunikasi. Komunikasi adalah cara untuk manusia bertukar pikiran, pendapat, dan juga menyampaikan keinginannya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam setiap penyampaiannya, baik kata yang menyampaikan melalui tulisan maupun kata yang disampaikan secara langsung dengan lisan. Lambang yang paling sering digunakan dalam komunikasi verbal adalah bahasa. Bahasa berperan penting di komunikasi verbal karena menjadi satu-satunya alat yang akan mendukung terlaksanakannya komunikasi. Berikut beberapa kedudukan bahasa dalam komunikasi verbal. Yang pertama, sarana penyampaian pesan. Bahasa yang memungkinkan seorang untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pesan dengan cara mendapatkan bahasa memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, alat interaksi sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal memungkinkan terjadinya interaksi antara individu. Dengan bahasa, manusia dapat berhubungan satu sama lain, berbagai pengalaman, dan menyampaikan maksud dalam berbagai konteks. Yang ketiga, membentuk makna dan pemahaman. Bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara orang memahami dunia di sekitarnya. Melalui bahasa, manusia memberikan makna pada peristiwa, konsep, dan benda di sekitarnya. Yang keempat, simbolik dan konvensional. Bahasa sebagai bagian dari komunikasi verbal bersifat simbolik karena kata-kata hanyalah lambang yang mewakili konsep tertentu. Sistem ini didasarkan pada kesepakatan bersama dalam suatu kelompok bahasa tertentu. Yang kelima, pengatur struktur dan tata bahasa. Dalam komunikasi verbal, bahasa memiliki aturan atau tata bahasa yang membentuk, menyusun kalimat secara logis dan mudah dipahami. Dan yang keenam, pengembangan kepribadian dan identitas. Bahasa juga mencerminkan kepribadian dan identitas seorang atau kelompok melalui gaya bahasa, nada, melalui bicara dan pemilihan kata. Individu dapat menunjukkan karakteristik dalam sebuah komunikasi verbal. Dan yaitu komunikasi nonverbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang menggunakan lambang selain bahasa. Sumber komunikasi nonverbal bisa melalui kial isyarat dengan anggota tubuh, mata, bibir, tangan, dan jari. Berikut beberapa komunikasi nonverbal. Yang pertama, mengungkapkan emosi dan perasaan. Ekspresi wajah seperti senyum, cemberut, atau tatapan mata bisa menyampaikan lebih banyak tentang perasaan seorang dibandingkan kata-kata. Dan juga gerakan tubuh atau perubahan